gesok foto eta teh geuning mun gajian teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang lanjut di episode kedua nih bersama Kang Heri Hermawan dari Cilengsi. Kang, pengalaman dalam rumah tangga yang menurut Kang Heri. Oh iya, sebelum ke sana nanti saya akan nanya pengalamannya apa aja nih, pengalaman yang luar biasanya. Lalu tadi itu menyinggung masalah kenapa Kang Heri menikah 3 kali. Gitu. Nah, targetnya pengen berapa kali nih? Jadi gini, pertanyaan kenapa menikah sampai 3 kali gitu. Ya. Sebetulnya saya dalam artian menikah di sini nggak ada target. Ya. Gitu. Cuman saya pribadi mencari pasangan hidup itu dengan kriteria saya cocok. Dalam artian cocok tuh di sini baik secara lahir maupun secara batin. Iya. Gitu. Karena untuk menjalani hidup itu di dunia sampai terus nanti ke akhirat kan gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Itu tujuannya. Walaupun pada waktu itu saya memang dalam artian belum enggak, lebih condongnya ke brutal lah gitu kan yang penting gitu. Dan itu bukan suatu target harus saya nikah berapa kali, tidak ada kan. Iya. Kenapa saya sampai 3 kali? Pertama, saya punya istri ataupun menikah Ya. itu di usia muda. Yang saya ataupun istri saya masih sama-sama labil, masih sama-sama mengedepankan ego. Waktu itu Kang waktu pernikahan pertama Kang Heri umur 25 ya? 24 lah, antara 24 25. 24, istri umur Jadi umur 18. Oke ya. Lanjut Kang. Jadi saya waktu itu memang masih hobi melanglang buana kasarnya kan, hobi melanglang buana, masih dalam artian mencari jati diri yang belum ketemu, dan saya tidak mau diatur-atur. Itu yang hal pertama. Dan istri saya waktu itu dengan umur sekian yang masih belia, yang memang maunya ngomong gitu kan, tidak mau memahami dengan keadaan saya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sinkron. Ya udah saya putusin untuk bisa. Itu. Terus yang kedua, target yang kedua di situ saya udah mulai ada target dalam artian udah 28 hampir mau ke 30 waktu itu. Target, ada keinginan dalam batin ngelihat yang lain berumah tangga, punya istri, punya anak, punya rumah kan gitu ya. Nah di situ saya mulai ada target untuk supaya bisa mempunyai lah yang namanya hasil dari rumah tangga itu apa. Gitu. Cuman dalam hal di situ memang penjajakan. Saya ingin mempunyai seorang anak gitu kan. Nah dalam hal ini istri saya waktu itu nggak mau dulu gitu loh. Nggak mau dulu mempunyai seorang anak. Kenapa? Karena ekonomi kita belum mapan. Karena saya berpikir nggak ke arah situ. Saya lebih condong kepada berpikir jika Allah memberikan seorang anak, menitipkan seorang putra atau putri kepada kita, saya yakin Allah akan memberi dengan rezekinya. Saya yakin ke situ. Nah, seorang istri saya waktu itu pesimis ke arah situ. Jadi secara yang dilihatnya secara lahiriah. Karena waktu itu memang saya penganggur berat, pejabat pengangguran Jawa Barat. Pada waktu proses nikahnya pun yang kedua itu saya sangat gimana ya, nggak semestinya orang nikah. Istri saya itu tadinya teman teman di
biasa tempat curhat, dia sering curhat ABCD. Ya. Cuman kalau saya kan kalau udah ngoceh, apalagi curhatan seorang wanita, waduh, bahasa saya, muka saya serem, Ya. muka saya penjahat, gitu kan, muka kayak pencuri. Tapi Ya. kalau hati saya itu seperti kiai, seperti Iya. jadi kalau udah ngenasihatin seorang ini, wah luluh lah gitu kan. Iya, iya. Akhirnya disitulah dari teman akhirnya dia mau sama saya. Iya. Gitu. Jadi kemakan gombal nih ya ceritanya nih. Sebetulnya saya nggak ngegombal juga. Oh, enggak. Memang sifat saya seperti itu. Iya. Memang dalam sifat saya itu seperti itu. Saya itu lebih gimana, lebih empatinya tinggi gitu kan. Iya. Sama siapapun. Iya. Iya. Ujub sedikit. Iya. Nah pada waktu itu oke, dia ternyata kenal sama saya. Pada waktu itu kan dia tahu kalau saya itu memang penganggur. Iya. Dia mau, terus yuk kita rencanain pernikahan. Oke, tapi dengan keadaan seperti ini gimana? Kata dia nggak masalah, rezeki Allah yang ngatur. Ya. Kan maksud dia seperti itu. Oke, kalau seperti itu, bahasa pertamanya seperti itu. Iya. Gitu. Makanya saya beranikan langsung lah. Nikahnya pun nikah tidak secara agama, maksudnya tidak ketika KUA. Iya. Enggak. Jadi nikah secara syiri, kalau kata bahasa sekarang syiri ya. Iya. Kayak itu. Dengan ambil biasa. Iya. Nah, kalau yang saya dengar nih katanya waktu itu ya, waktu Kang Heri nikah yang kedua ini ceritanya unik nih Kang. Gimana Kang? Iya. Jadi gitu. Jadi nikah secara syiri. Waktu itu pas mau nikah saya tidak punya duit sama sekali. Tapi tahu waktu itu mau dinikahin. Tahu. Oh, tahu. Dalam artian saya di kantong waktu ijab kabul saya di kantong ada duit 10.000. Oh. Dan di situ saya lupa dengan ijab kabul, dengan mas kawin. Nah enggak ada mas kawinnya. Dia sampai ditanya sama amilnya. Nah ini mas kawinnya apa? Waduh ada duit 10 ya, dengan mas kawin duit 10.000 kontak. Oh, ya, luar biasa nih. Itu waktu nikah saya pertama. Nah, yang kedua itu seperti itu. Ya. Memang ya yang lain-lainnya sih memang ada, cuman selamatan biasa dan orang tua saya yang bikin selamatan segala macam. Saya pribadi itu punya duit 10.000. Dan alhamdulillah kenapa bisa nikah, karena satu saya mempunyai target pingin nikah, yang kedua saya target ceweknya, istilahnya perempuannya mau diajak nikah dengan secara seperti itu gitu. Iya. Jadilah nikah, mungkin kembali lagi ke itulah jodoh. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang harus sekian, aduh itu saya rasa ya kita wajar aja kita berusaha, tapi kalaupun istilahnya nggak bisa kita usahain terus lantas si ceweknya bagaimana gitu, mendingan nyari lagi yang lain. Saya rasa itu bukan jodoh. Kalau menurut Kang Heri, ketika orang banyak mempersulit untuk proses menuju pernikahan, anggaplah itu pemerasan nih. Sebenarnya kata pemerasan menurut Kang Heri cocok nggak tuh buat yang kayak begitu tuh? Gimana ya, pemerasan. Iya. Jadi ini udah tahu nih cowoknya begini, buatnya gitu. Secara keuangan mungkin kurang, bisa jadi begitu ya. Tapi si pihak istrinya, misalkan orang tuanya apa siapanya tuh benar-benar minta mahar apa segala macam tuh lebih banget gitu, dan itu di luar kapasitas si laki-laki gitu. Itu cocok nggak dikatakan pemerasan itu kan? Sebetulnya sih saya lebih condong terlalu ekstrim ya. Kalau dibilang pemerasan terlalu ekstrim sebetulnya. Cuman ya saya sih nyaranin kepada pihak laki-lakinya aja, pihak cowoknya gitu ya. Saya saranin kalau memang udah seperti itu, kita udah nggak mampu, ya kita nggak usah maksain, Nyari lagi aja kalau saya sih. Karena kalau seperti pihak perempuan misalkan maunya seperti itu, terus orang tuanya lah, pihak orang tua perempuan maunya seperti itu, ya saya rasa haknya dia gitu. Iya. Haknya dia, karena anaknya anak dia. Oke. Anaknya anak dia, kasarnya mau ini gimananya juga hak dia. Makanya target pertama gimana nih
Si Oh. ceweknya aja dulu yang mau kita nikahin, mau menerima apa enggak. Nanti Ya. kalau si ceweknya, yang biasanya kan gitu, Iya. mau dia kalau memang dengan kita apa adanya dia mau menerima, insya Allah kesananya pun dia akan ketemu, akan mau dibawa susah kayak gimana juga akan nerima. Iya, iya. Tapi iya. kalau si ceweknya istilahnya awas ngikutin kehendak orang tuanya harus begini harus begitu, nah saya rasa mendingan tinggalin. Ya, oke. Kalau saya rasa sih seperti itu. Lalu nih lanjut ke cerita yang tadi ketiga. Pernikahan yang ketiga nih Kang. Lanjut nih tadi nih sempat terpotong nih. Nah setelah itu susah mempunyai anak tadi gimana lanjutannya? Nah itu, yang kedua itu Hmm? maksudnya setelah nikah itu kan dengan biaya yang 10.000 dibayar kontan itu kan udah luar biasa ya. Tapi setelah nikah memang benar dia itu memang benar diajaknya memang sama saya itu diajak Nah, nih. iya, Kang, oi. Sok. Lapar. Tapi dia tetap bertahan sama saya Ya. sampai sekitar 4-5 tahun lah gitu kan. Nah cuman dengan keadaan rumah tangga dengan keadaan ekonomi yang seperti itu saya ada keinginan mempunyai seorang anak, tapi dia sendiri punya pemikiran lain. Dia ingin bertahan dulu, nahan supaya tidak punya anak dulu, tapi dia lebih condong harus kalau belum ekonomi bisa bagus kita nah itu perbedaan masalahnya di situ, perbedaan pahamnya di situ doang sebetulnya pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu di situ. Keluar cenah di Arabnya. Mau bisa Mainkan aja. Gas satu A. Gas kayak kapan ini? Kalau di pernikahan pertama belum punya anak waktu itu Kang. Belum. Kalau di pertama belum, kedua Kalau belum. di pernikahan yang pertama itu anggaplah itu secara main-main saja lah. Saya rasa sih itu cuman kalau umurnya juga nggak lama. Saya juga masih labil, semuanya juga masih labil. Lalu yang tadi itu, jadi setelah istri nggak mau punya anak, lalu gimana sampai dia kok jadi cerai gitu? Nah itu jadi gini, kemana? Kocok loh. Jadi setelah itu dia nggak mau punya anak, terus saya punya anak, dan dia pingin mencari rezeki gitu kan, mencari ekonomi keluar daerah, Di luar negeri. keluar negeri. Iya, Karena iya. memang dia di sana ada saudaranya yang buka restoran di sana. Akhirnya dia pingin berangkat ke sana, cuman saya larang. Mau makan mau tidak harusnya sama saya, dan saya nggak mengizinkan seorang istri berangkat ke luar negeri. Oh, jadi itu masalahnya. Nah itu. Tapi kalau memang mau ke sana silahkan, asal nanti saya cerai, Iya. gitu kan. Kalau memang masih mau sama saya silahkan di sini, mau hidup kayak gimana. Iya. Tapi kalau memang mau ke sana silahkan, tapi saya putusin gitu saya cerai. Gitu. Karena memang di luar negeri 2 tahun ya. Ya kan minimal 2 tahun kan? 2 tahun. Dan Iya. itu saya nggak bisa Iya. punya istri kerja di luar negeri, kita di sini itu tuh nggak bisa. Iya, Karena iya. itu nggak harus dia berangkat ke sana itu harus sama mahram walaupun kan gitu. Iya. Nggak bisa sendirian, gitu kan. Iya. Itu menurut jadi patokan saya waktu itu. Akhirnya dengan desakan keluarganya begini, akhirnya dia putuskan oke. Deal tuh berarti Iya. deal saya Iya. bisa pada waktu itu. Iya. Setelah itu saya nggak lama, nggak punya istri itu nggak lama, cuman jaraknya cuma 1 tahun. Oh. Jarak 1 tahun nggak punya istri, alhamdulillah dapat lagi istri. Di sini saya yang ketiga lebih hati-hati, Iya. lebih hati-hati dalam artian menilai, meneliti seorang perempuan. Iya. Karena udah ada pengalaman ya. Ada pengalaman yang seperti pertama, seperti itu. Kalau yang pertama dianggap saya ngelak aja, Iya. tidak ada masalah karena memang lebih banyak salahnya saya waktu itu. Iya. Karena saya masih doyan mabuk segala macam lah gitu kan. Iya. Kalau yang kedua saya ngerasa saya udah bener, cuma memang
satu kekurangan saya di dalam hal ekonomi yang dulu pernah saya ceritakan, Iya. sampai mau makan aja sampai gitu kan gitu. Iya, iya, iya. Cuman ya alhamdulillahnya waktu itu istri saya memang dalam artian zikir ibadahnya waktu itu pernah Iya. ya cuman ada embusan-embusan lah orang ketiga itu. Oh. Banyak lah waktu bahasa jangan berdua, yang ketiga itu adalah setan kan itu. Iya. Itulah seperti jadi kalau kita rumah tangga, jadi yang ketiga ini nih saya punya wanti-wanti di dalam kita menjalin hubungan rumah tangga suami istri, janganlah sampai istilahnya ada pihak ketiga yang merongrong, walaupun itu keluarga ataupun bahkan orang tua sendiri. Ya. Orang tua sendiri itu tidak bisa ikut campur dengan urusan masalah rumah tangga kita. Ya. Karena seorang perempuan barokah ada di orang tuanya, ibu bapaknya sebelum menikah. Tapi setelah menikah barokahnya dia ada di suami. Seorang laki-laki pun seperti itu. Ya. Sebelum menikah ada di orang tua, ibu bapaknya. Tapi setelah menikah barokah ada di istri dan anak. Ya, ya. Itu patokan saya seperti itu. Jadi makanya yang ketiga itu hati-hati. Nah, setelah ada beberapa target, ada beberapa wanita gitu. Yang semuanya juga bagus menurut ukuran saya gitu Ya, kan, ya, dari ya. mulai sifat karakternya atau apanya Ya. bagus, dan di situ yang menyusut dari beberapa kategori dari beberapa pilihan, Ya. menyusut ada 2 pilihan waktu itu. Saya waktu itu sampai nanya, ya Allah ini yang mana, akhirnya saya istihoroh. Setelah istihoroh sebetulnya nggak ada jawaban dari langit, nggak ada jawaban dari bisikan, nggak ada. Tapi dengan setelah banyaknya istihoroh berjalan begitu aja, kalau saya lebih condong ke yang ini gitu kan. Iya, iya, iya. Nah setelah ada kecondongan seperti itu, saya tatar calon istri saya. Ya. Saya kesini bukan mau mencari pacar, tapi saya ingin cari istri. Ya, ya. Dan saya tidak mau pacaran. Kalau mau sama saya, kita targetan bulan apa. Padahal waktu itu jujur saya belum 150, punya Pak. tabungan yang Handphone ya? namanya uang, walaupun 10.000 di ATM. Cuman saya waktu itu alhamdulillah udah kerja gitu. Walaupun kerjanya 500.000 gaji saya per bulan. Ya, 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 ya. 500.000 gaji pokok saya itu 500.000, tapi saya berani ngomong sama orang tuanya waktu itu, target berapa bulan, mau 3 bulan 4 bulan saya akan lamar anak bapak untuk jadi istri saya. Ya, dia benar-benar nekat nih ya waktu itu ya. Karena saya punya keyakinan, aku yakin kalau memang Allah ngizinin saya untuk nikah lagi, saya pasti ada. Dan saya berani seperti itu karena apa? Calon istri yang saya mau pinang ini sifatnya udah ketahuan sama saya dengan talekan saya, dengan tataran saya, kayaknya dia mau menerima apa adanya. Jadi lebih baik dari sebelumnya lah ya. Jadi istilahnya jangankan dikasih gedenya, dikasih kecilnya pun Kita terima. kayaknya nerima nih. Tapi yang sekarang ini punya anak belum nih Kang, dari yang sekarang nih? Udah 3. Alhamdulillah. Nah, yang serunya lagi, dengar-dengar nih Kang Heri setiap nikah itu dapatnya perawan terus, bener nggak tuh? Betul. Wih, luar biasa tuh. 3 kali nikah, 3-tiganya dapat perawan. Luar biasa. Oke teman-teman ya. Nah waktu itu kan ada yang ketiga ini kan ada ini keminderan dikit gitu, karena saya udah 2 kali nikah, duda lah kasarnya. Oh minder, iya iya. Tapi istri saya kan calon istri ini perawat. Perawat. Saya bilang seperti itu, saya udah jujur. Intinya jujur. Saya jujur udah pernah punya istri, silahkan mau nerima atau enggak. Akhirnya dia mau nerima, ya udah. Jadilah gitu. Dan itu tidak perlu modal banyak. Itu enggak tahun 2011 kemarin, 2010 2011, enggak tahun-tahun yang silam purbakala enggak. Iya. Yang intinya orang-orang yang udah wah heboh-heboh kan, ya banyak. Saya enggak. Waktu itu kayak target 3 bulan belum punya apa-apa, tabungan belum ada apa-apa. Saya berani mengatakan seperti itu kepada orang tuanya. 3 bulan saya lamar. Alhamdulillah 3 bulan saya lamar, walaupun dengan tidak uang yang banyak gitu. Alhamdulillah dia menerima. Itulah. Iya. Jadi intinya kalau orang yang mau menikah nggak punya banyak biaya, sarannya Kang Heri apa nih Kang? Jadi gitu, kalau orang yang mau menikah tapi nggak punya banyak biaya, Ya.
syaratnya gitu. Cari seorang perempuan yang bisa menerima apa adanya. Oke. Yang pertama. Ya. Yang kedua, cari perempuan itu yang mau menerima kekurangan kita, bukan kelebihan. Kalau kelebihannya orang pasti mau menerimanya Ya, saja. betul. Jadi hakikatnya suami istri itu bisa berjalan itu karena saling menerima kekurangan, bukan menerima kelebihan. Kelebihan pasti menerima semuanya. Ya. Tapi kalau kita bisa menerima kekurangan si istri atau si istri bisa menerima kekurangan kita, insya Allah bakal langgeng. Ya. Gitu. Oke. Jadi kalau kelebihannya itu yang pertama. Jadi intinya kalau tidak banyak biaya, tidak punya banyak biaya tapi ingin nikah ya seperti itu satu. Yang pertama kita cari seorang wanita yang bisa menerima kita apa adanya. Masa ada di zaman sekarang? Insya Allah ada. Ada aja ya. Insya Allah ada. Iya banyak ya. Saya yakin ada. Itu pengalaman saya dari tiga-tiganya nggak ada. Ya yang kedua mah 10.000 itu saya. Iya ya. Padahal waktu itu cewek saya itu rebutan. Udah rebutan apa? Rebutan kepala Satpol PP. Rebutan istilahnya yang mau ke dia itu siapa? Asistennya camat yang pakai mobil. Oh. Saya sendiri apa? Jangankan mobil, motor, sepeda waktu itu nggak ada. Oh. Tapi dia milih saya kenapa? Itu dia. Tip yang keduanya apa? Satu target yang seperti itu. Yang keduanya dalam diri kitanya sendiri. Harus untuk mencapai wanita yang seperti itu, Ya. kitanya sendiri yang harus apa? Pede. Pede. Intinya pede. Nggak usah istilahnya kita misalkan biasa kentut seberat-seberut di rumah depan cewek kita mau belaga begini. Nggak usah begitu gitu. Jujur apa tadi ya. adanya. Ya. Oke. Saya kemana-mana, Mas udah punya istri, saya udah punya istri. Saya bilang gitu. Ya. Nggak bilang saya nggak, wah saya belum punya istri, nggak. Ya. Saya udah punya. Ternyata anak perawan masih mau sama saya. Oh. Karena dengan nilai kejujuran saya, situ mau sama saya silahkan. Ya. Dengan status saya seperti itu, ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, Ya ya. kan Oh, gitu. Oke. Itu syariat ya, syariatnya seperti itu. Dengan hakikatnya apa? Doa. Ya. Itu hakikat yang utama. Karena menjalankan target syariat tanpa kita berdoa mengabaikan Allah, misalkan mengabaikan hakikatnya sombong, Ya. nggak bakalan dapat. Iya iya. Gitu. Tapi hakikat melulu juga jangan. Ya. Kita berdoa aja tanpa ikhtiar juga jangan. Tapi ada ikhtiar lah. Jodoh mungkin Allah udah kasih, cuman kita yang harus menjemput. Oke. Nah, Ya. itu syaratnya. Oke, baik teman-teman semuanya, semakin menarik nih perbincangan dengan Kang Heri. Kita tunda dulu di episode berikutnya. Dan ini akan lebih menarik lagi. Ada banyak pengalaman-pengalaman Kang Heri yang harus di-share nih ke teman-teman. Dari pertama kali jatuh bangunnya kehidupannya Kang Heri, susah suka dukanya kehidupan Kang Heri ini luar biasa sekali. Tunggu aja video berikutnya dan kita akhiri dulu untuk kali ini sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.